pagi anak didik kamu sekalian. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Udah pada sarapan kan? Nah, kalau udah pada sarapan berarti harus lebih semangat lagi, ya kan? Ya, Bu. Lihat dulu, diperhatikan dulu di bawah mejanya. Kalau ada sampah silakan diambil. Bersih. Sudah aman? Aman. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Ayo, salah satu anak didik kami untuk memimpin doa. Ya, silakan, Demak. Ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat kami mau belajar. Berkatilah kami Bapa, bukalah pintu hati pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran yang telah diberikan Bapak Ibu kepada kami. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami dan bentuk kami agar mereka selalu membimbing dan mengajar kami. Kalau itu saya akan perbuat di Bapak, ampunilah itu supaya tidak terhalang. Anugerah dan cinta kasih yang ingin kau berikan kepada kami. Berpujilah Engkau Bapa hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk si Demak. Oke, baik. Yang hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada hari ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai jaringan tumbuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu mau review kembali dulu pelajaran yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Jaringan tumbuhan. Jaringan itu apa jaringan itu? Angkat tangan. Ya, silakan. Iya, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kemarin sudah kita pelajari mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Dikatakan jaringan meristem artinya adalah jaringan yang masih aktif membelah. Berdasarkan letaknya jaringan meristem dibagi berapa? Tiga. Dibagi tiga. Yang pertama meristem iya, bagus, berarti masih diingat. Yang pertama ada meristem apikal, yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga ada meristem interlateral. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Nah, sedangkan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kalau dikatakan permanen berarti tidak aktif lagi untuk membelah. Ada berapa, Nak? 5. Ada berapa? 5. 1. Jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong. Di mana jaringan penyokong ini terdiri atas dua. Yang pertama, kolenkin dan sklerenkin. Selanjutnya, yang keempat, jaringan pengangkut yang terdiri atas silem dan floem. Yang kelima, jaringan gabus. Nah, itulah materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kita di antara perbedaan jaringan tumbuhan pada tanaman monokotil dan dikotil. Nah, yang minggu lalu sudah Ibu kasih yang namanya LKP di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan juga bahan ajar. Di mana bahan ajar kita itu juga meliputi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dibawa kan? Dibawa kan? Oke, dibawa. Nah, sebelum kita lanjut ke sana ke pelajaran kita materi pertemuan kedua, ada baiknya anak didik kami mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini? Nah, lihat. Kemarin di pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita ada 3. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini sudah kita tuntaskan dan sudah tercapai tujuan pembelajarannya pada pertemuan pertama. Nah, di pertemuan
kita setelah mampu di tujuan pertama dan tujuan kedua, masuklah ke tujuan ketiga, yaitu bacakan. Menyajikan data anatomi struktur jaringan pada organ tubuh. Iya, menyajikan data anatomi struktur jaringan pada organ tumbuhan. Di mana jenis-jenis jaringan itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang melalui pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, anak didik kami harus mampu menyajikan struktur anatomi daripada organ tumbuhan apa-apa saja, yaitu melalui proyek yang kalian lakukan. Sudah? Paham? Paham ya? Di mana organ tumbuhan itu pada dasarnya paling utama itu terdiri dari berapa organ tumbuhan? Terdiri dari berapa? Ada tiga. Yang pertama batang, daun. Nah, itulah proyek yang akan kalian lakukan. Nah, ini sudah berdasarkan kelompok kan? Sudah berdasarkan kelompok seperti kelompok minggu lalu. Kelompok 1 membahas apa, Nak? Anatomi daun. Kelompok 2? Anatomi replika akar dikotil. Iya, anatomi replika akar dikotil. Yang kelompok 3? Replika akar monokotil. Iya, replika akar monokotil. Kelompok 4? Replika batang monokotil. Replika batang monokotil. Kelompok 5? Replika batang dikotil. Iya, replika batang dikotil. Jadi organ tubuh tadi akar, batang, dan daun. Anda atau anak didik kami nanti harus mampu menyajikan jaringan-jaringan apa sih yang menyusun anatomi daripada akar, batang, dan daun. Bisa ya? Nah, yang minggu lalu sudah dituliskan di LKPD pertemuan pertama, di mana ada judul daripada proyekmu, ada tujuannya, ada prosedur kerja, dan ada alat dan bahan. Hari ini silakan buka LKPD-mu untuk kegiatan kedua. Coba dilihat di kegiatan kedua LKPD-mu, silakan dilanjutkan proyekmu ini dan diisi di sana apa aja kendalamu selama mengerjakan proyek atau pengalaman belajarmu selama mengerjakan proyek. Nah, di akhirnya nanti Anda harus mempresentasikan dengan langsung replika dari apa yang kau kerjakan ke depan dan sambil dijelaskan. Dan terakhir, anak didik kami masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Paham? Ada pertanyaan? Tos? Jadi sungguh-sungguh? Oke. Jadi nanti pergunakan bahan ajarnya ya, Nak ya. Oke. Ibu kasih waktunya selama 45 menit untuk menyelesaikan proyek yang sudah Anda lakukan dan sekarang diselesaikan. Jadi ini ada bahan untuk yang harus kalian buat. Coba diperhatikan ke depan sedikit. Nah, di sini ada beberapa seperti yang minggu lalu antara tanaman jagung dengan tanaman mangga. Tanaman jagung itu adalah tumbuhan monokotil, sedangkan tanaman mangga adalah tumbuhan dikotil. Nah, di sana ada dua pertanyaan. Jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Siapa bisa dulu? Perbedaan tanaman monokotil dan dikotil sebelum dilanjut. Tanaman monokotil memiliki akar serabut. Dikotil adalah akar tenggang. Daunnya bagaimana? Daun monokotil bersusun daun sejajar. Iya, monokotil daunnya sejajar atau melengkung. Dikotil menyirik atau menjari. Selanjutnya, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Monokotil berkeping 2 dan monokotil berkeping 1. Iya, biji monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2. Ada lagi?
Silakan Rolis. Bunga untuk menikotil memiliki bagian bunga 3 atau kelipatannya, sedangkan untuk dikotil bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya. Iya, monokotil bunganya 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil 4 atau kelipatannya. Ada lagi. Letak berkas pembuluhnya. Bagaimana letak berkas pembuluhnya? Monokotil dia tersebar, sedangkan dikotil teratur. Disinilah nanti kalian lebih memahami apa perbedaan struktur anatomi jaringan pada organ tanaman monokotil dan dikotil. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, nah ini nanti yang membahas akar. Ini ada replikanya. Silakan nanti kesesuaian dengan apa yang kalian buat. Seperti ini lengkap dengan keterangan-keterangannya. Yang sebelah kiri anak didik kami itu akar dikotil, sedangkan sebelah kanan anak didik kami itu akar untuk monokotil. Boleh kalian lihat perbedaannya, nanti akan dipresentasikan. Nah, ada bentuk replika di sini, nah seperti ini. Nah, batang juga di sini. Ada struktur anatomi batang dari luar ke dalam meliputi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Oke? Nah, di mana di silinder pusat itu ada berkas pembuluh. Di mana berkas pembuluh itu terdiri atas xilem dan floem, dan juga ada empu pembuluh. Nah, selanjutnya, nah ini dia anatomi daripada batang. Sebelah kiri dari anak didik kami itu adalah batang dikotil. Sebelah kanan yang sebelah sana itu adalah batang monokotil. Ini ada beberapa replikanya. Nah, selanjutnya daun. Anatomi daun itu terdiri atas epidermis atas, mesofil, berkas pemangkut, dan epidermis bawah. Di mana nanti di bawah itu ada stomata. Nanti akan anak didik presentasikan bagian kelompok daun. Nah, ini struktur anatomi daripada daun. Oke, ini dia. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Silakan kerjasama untuk melanjutkan proyek yang akan dipresentasikan. Silakan. Ibu kasih waktunya 45 menit dari sekarang. Ya, ada kendala?
Aren pinuma. Amset. Berkas tembul. Berkas tembul. Kamera apa nak? Datang. Kelompok 1 aman? Kelompok 2 gimana? Ada kendala? Mana keterangannya ini? Cepatkan. Langsung ini kan ada epidemis. Aku jelasin epidemis. Oke.
Terus konteks. Nah, kedua di bawah epidermis itu ada namanya konteks. Nah, yang ketiga ini berarti selain yang di bawah konteks ini semua ini sama-sama sudah pusat. Nah, di mana di silinder pusat ini dapat yang namanya mulut. Itu adalah jaringan paling dalam. Dan ada yang namanya silinder kloid. Nah, silinder itu fungsinya apa? Kalau ini silinder sini, kloid sini, dan tersebar. Di mana jaringan tersebut tersebar? Ya, ada di sini, ada di sini, ada di sini, tersebar dia. Ya, santai ya. Nah, di silinder pusat ini terdapat impulur. Jadi impulur ini di dalam ini. Nah, ada di sini impulur dan ada di sini jaringan tengah Tidak. Ya, ada apa?
setelah berikutnya baru hasilnya itu kalau presentasinya baca kalau lempar minggu ini udah dibaca. Iya, tadi itu sebenarnya udah dibaca satu ini satu baca hasil kerja 2 selalu kan bagus dengan ini sesuai dengan tujuan kita yang ada di acara baru lanjut ke sini kendala sebagai apa kendala kalian oke baru kesimpulan kita rasa kendala ini kesimpulan di
Kenapa nih Gel berpindah-pindah tempat? Kenapa ke sini?
Anak kelompok satu. Mana kode?
Ya waktu 2 menit lagi ya. Ya, ayo, kerjasama. Next ke penting langsung step ya.
Ya, 5 menit lagi.
Sudah? Bisa kita presentasikan?
Oke, baik. Siap-siap kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 untuk memperhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Yuk kelompok 1 maju. Siap-siap nanti kelompok 4. Kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 Oke, semua memperhatikan ke depan. Semua memperhatikan ke depan. Aldi, semua memperhatikan ke depan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur anatomi daun. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang proyek pengerjaan. Yang pertama, menggunting kertas. Kedua, menempelkan kertas ke permukaan samping kardus. Yang ketiga, membuat dan mewarnai pola pada karton bekas. Yang keempat, memilih kertas secukupnya. Yang kelima, menggunting pola. Yang keenam, menempelkan pola yang sudah dipotong. Alat dan bahan: krayon warna-warni, kardus kubus, penggaris, lem setan, lem kertas, gunting, pensil, kertas warna-warni, kardus bekas, dan penghapus. Kami akan menjelaskan tentang replika anatomi daun. Yang pertama itu ada kutikula. Kutikula adalah lapisan lilin yang melapisi daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua itu ada epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi dari epidermis melindungi jaringan di dalam daun. Kemudian di bawah epidermis ada mesofil, yaitu mesofil palisade atau mesofil tiang, dan mesofil karang atau mesofil spons. Mesofil terdiri atas dua bagian, yaitu mesofil palisade atau mesofil tiang, dan mesofil spons atau mesofil bunga karang. Keduanya mengandung kloroplast yang melakukan kegiatan fotosintesis lebih aktif pada jaringan pagar karena kloroplastnya lebih banyak daripada jaringan bunga karang. Yang ketiga ada berkas pengangkut, yaitu floem dan silem. Silem fungsinya sebagai jaringan pengangkut zat makanan, menyalurkan air dari mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Floem berfungsi sebagai jaringan pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah stomata. Stomata merupakan derivat epidermis pada daun. Stomata berfungsi untuk pertukaran gas. Sekian presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Iya, ada tanggapan dari kelompok lain? Paham? Paham. Oke, sekali lagi Ibu katakan bahwa ini sudah bagus, sudah meliputi semua struktur anatomi dari daun. Yang pertama, kalau lapisan paling atasnya ini dinamakan dengan kutikula. Lapisan struktur anatomi daun terdiri atas, yang pertama ada epidermis, di mana ada epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis bawah ada yang terdapat yang namanya mulut daun atau stomata. Di bawah epidermis ada jaringan mesofil, di mana jaringan mesofil ini terdiri atas jaringan palisade dan jaringan spons yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan selanjutnya ada juga berkas pengangkut. Nah, di sini berkas pengangkut itu terdiri atas dua, silem dan floem. Paham ya? Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk.
Nah, sekarang masuk kelompok batang. Ayo, kelompok batang. Pertama batang dikutip. Kelompok berapa tuh? Kelompok 4. Oke, harus lebih bagus dari kelompok 1. Ayo, silakan maju. Ayo, kelompok 4. Ayo maju, perwakilan. Silakan dibawa proyeknya. Oke, perhatikan ke depan. Ini hasil karya dari kelompok 4. Nih, sudah diberikan. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu judul membuat replika batang monokotil. Tujuan dari ini mendeskripsikan prosedur pengembangan media replika batang monokotil. Alatnya adalah kaleng, yang kedua wadah berbentuk lingkaran, yang ketiga spidol, dilanjutkan dengan cutter, pensil, penghapus, dan penggaris. Sedangkan bahan ada styrofoam atau kardus, vinil, lalu lidi, lem, lakbat, dan gambar anatomi batang. Prosedur kerjanya, yang pertama, bentuk lingkaran di atas kardus, yang kedua, gunting kardus sesuai lingkaran tersebut. Setelah itu, kedua kardus yang telah selesai dilingkari, kemudian dilengketkan agar lebih tebal. Selanjutnya, menggambar sketsa pada kardus agar lebih teratur. Lalu selanjutnya, mewarnai sketsa sesuai dengan sketsa tersebut. Kemudian membuat papan nama bagian batang monokotil yang terbuat dari styrofoam. Dan dilanjutkan memberi tanda panah sesuai nama batang monokotil. Kendala selama pekerjaan ini, di sini ada epidermis. Penjelasan dari epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu dilanjutkan dengan korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Lalu silinder pusat. Silinder pusat adalah jaringan paling dalam yang menyusun akar tumbuhan. Silinder pusat terbagi atas dua, yaitu pertama empulur. Empulur adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan pembuluh. Ditunjukkan pada replikanya, nak, biar paham kawan-kawannya. Jadi lanjut. Lalu yang kedua ada jaringan pengangkut. Salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh dan jaringan pengangkut terbagi atas xilem dan floem. Xilem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sel penyusun xilem yang telah mati dan dinding tebalnya terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolisnya dari daun. Lalu yang keempat, bundle seed. Bundle seed atau yang disebut dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau pembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi sebagai salenkim utama transportasi dan zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Di sini ada sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Yang keempat ada parenkim. Ini parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang terutama sebagai pengisi bagian korteks. Batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Lalu selanjutnya ada berkas pembuluh. Ini adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh adalah pengangkut air dan garam-garam mineral dari akar sampai ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Demikian hasil presentasi kami dan kami akan membacakan kendala selama pekerjaan replika batang monokotil. Selama pekerjaannya kami sulit untuk menemukan bahan-bahan dan juga berkendala dengan waktu. Lalu kesimpulannya di sini, dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa replika struktur anatomi batang monokotil terdiri dari epidermis, korteks, silinder pusat dibagi menjadi dua yaitu empulur, jaringan pengangkut, dan jaringan pengangkut dibagi menjadi dua yaitu xilem dan phloem. Lalu dilanjutkan dengan bundle seed atau jaringan pengangkut, lalu selanjutnya sklerenkim, dilanjutkan dengan parenkim, dan dilanjutkan dengan berkas pembuluh. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, diperjelas kembali. Nah, jaringan penyusun anatomi batang monokotil itu sebenarnya perbedaannya ke batang dikotil hanya dari letak berkas pembuluhnya. Letak berkas pembuluh antara xilem dan phloem, kalau dia pada batang monokotil dia tersebar, sedangkan kalau pada batang dikotil dia teratur dan dibatasi oleh kambium. Nanti kita lihat batang dikotil. Nah, yang pertama itu struktur anatomi yang paling luar itu dimulai dari yang namanya epidermis, yang ini. Sudah? Yang warna pink. Nah, di bawah epidermis itu ada yang namanya korteks. Sudah? Selanjutnya ada yang namanya silinder pusat, di mana di silinder pusat ini terdiri atas yang namanya empulur dan yang berkas pengangkut, di mana berkas pengangkut itu terdiri atas dua, xilem dan phloem. Jadi ini dia xilem dan phloem, letaknya adalah tersebar. Paham ya? Paham anatomi batang ya? Paham. Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok batang monokotil. Sekarang kita lihat tampilan dari kelompok batang dikotil. Silakan. Presentasikan dengan bagus. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan batang dikotil. Tujuan kami melakukannya agar dapat lebih memahami dengan mengadakan praktek tersebut. Batang dikotil adalah batang yang terdapat lapisan-lapisan di luar ke dalam dan terbagi menjadi epidermis, korteks, dan endodermis. Epidermis adalah terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel, fungsinya untuk melindungi jaringan di bawah. Korteks adalah, bisa kita lihat seperti ini, bulatan-bulatan yang karton ini. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis atas bagian jaringan kolenkim. Endodermis adalah batang yang tersebut juga kulit dalam tersusun atas selaput sel, merupakan lapisan pemisah antar korteks dengan sel. Silinder pusat juga merupakan lapisan terdalam dari batang yang terbagi menjadi empulur dan jaringan pengangkut. Empulur bisa kita lihat sebagai ini yang di tengah-tengah. Bagian terdalam dari batang tumbuhan tersebut istilahnya dalam bahasa Inggris adalah pink. Ini biasanya berupa jaringan lunak, agak kering, dan kadang-kadang berongga kecil. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau. Ya, suaranya dikuatkan, nah, suaranya. Dan juga jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama. Terbagi menjadi 2, xilem dan phloem. Bisa kita lihat, ini adalah xilem, bagian atas daripada kambium, bagian dalam daripada kambium, dan phloem adalah bagian luarnya. Xilem itu pengangkut zat makanan yang menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan phloem itu tersusun dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan.
Alat dan bahannya adalah, alat untuk pembuatannya ini adalah gunting, double tip, lem kertas, karton, spidol hitam, salasiban, dan kertas karton. Prosedur kerjanya, rekatnya double tip pada bagian tepi atas samping pada karton. Rekatkan kertas karton berwarna hijau hingga menutupi keseluruhan sisi samping karton. Menggunting bagian kertas karton yang tidak terpakai dan merapikannya. Menggambar pola anatomi batang pada bagian sisi samping, bisa kita lihat seperti ini. Dan memberikan warna pada pola sesuai dengan warna sebenarnya. Memperjelas keseluruhan garis pada pola menggunakan spidol hitam yang seperti ini dia. Dan membuat pola lingkaran sebagai sisi atas replika jaringan batang ini yang telah disalasiban, dan mencetak pola lingkaran atas replika sesuai dengan keadaan sebenarnya, mewarnai dengan pola sesuai keadaannya, dan membuat pola relief pada bagian jaringan untuk memberikan kesan nyata pada sisi replika. Kendala kami selama mengerjakan proyek tersebut adalah susah untuk mengatur waktu untuk pembuatan praktek tersebut. Dan kesimpulannya, berdasarkan replika yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa struktur anatomi batang dikotil terdiri dari epidermis, korteks, silinder pusat yang terbagi menjadi dua, jaringan empelur dan jaringan pengangkut. Dan jaringan pengangkut itu dibagi dua juga, yaitu adalah xilem dan phloem. Baik, sekian hasil presentasi kami. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, Ibu perjelas kembali seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa susunan anatomi batang dan batang dikotil dan monokotil, perbedaan mendasarnya, Stephen, perhatikan ke depan. Perbedaan mendasarnya terletak di letak berkas pengangkut, di mana monokotil dia berkas pengangkutnya dia tersebar atau tidak teratur, sedangkan pada batang dikotil berkas pengangkutnya teratur. Jadi seperti yang dijelaskan tadi. Nah, silemnya itu berada di dalam, yang ini gambar di dalam, sedangkan phloem di luar. Nah, di antara xilem dan phloem pada tanaman dikotil itu dibatasi oleh kambium, di mana kambium ini adalah berfungsi dalam perbesaran batang. Makanya pada umumnya batang dikotil itu batangnya jauh lebih besar daripada batang monokotil. Nah, perkembangan dari kambium batang dikotil ini nanti itulah yang disebut dengan lingkaran tahu, lingkaran tahu. Paham ya? Paham? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sekarang masuk kita struktur anatomi akar. Ayo kelompok 2. Duluan. Oke, sudah lumayan bagus. Oke, agak dimiringkan ya biar bisa dilihat kawan ya. Semua perhatikan ke depan nah. Semua perhatikan biar udah paham yang pertemuan pertama, biar lebih paham lagi di pertemuan kedua ini. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang replika anatomi akar dikotil. Tujuan kami agar kami bisa lebih mengerti di mana letaknya struktur atau anatomi dari akar dikotil. Buat suaranya ya. Alat dan bahan: kardus, cutter, pensil, kertas manila atau origami, lem fox, dan tusuk sate. Cara pembuatannya: cetak kardus berbentuk lingkaran besar dengan pensil. Potong lingkaran besar dengan cutter. Ketiga, ambil beberapa warna kertas manila. Keempat, lalu gulung-gulung hingga banyak. Kelima, setelah beberapa warna sudah digulung-gulung, lengketkan di atas kardus yang sudah dipotong menjadi lingkaran tadi. Keenam, pengelompokan warna dibuat sesuai dengan anatomi akar. Ketujuh, setelah semua sudah dilengketkan, ambil kardus, lalu potong persegi panjang, lalu tulis bagian-bagian akar dikotil dari luar ke dalam. Jika sudah, tusuk dengan lidi, lalu tusukkan lagi ke kardus menurut pengelompokan warna tadi. Anatomi akar dikotil. Yang pertama itu epidermis. Epidermis adalah bagian terluar dari akar dikotil, yaitu yang warna hitam. Epidermis terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antara sel.
Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Yang kedua yaitu korteks. Yang warna biru ini adalah korteks, bagian di dalam epidermis. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan parenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu endodermis, yaitu kulit bagian dalam, yaitu yang warna putih ini. Endodermis batang disebut juga kulit dalam, tersusun atas lapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stem. Yang keempat, silinder pusat, yaitu yang pertama itu ada perisikel, yaitu yang warna merah-merah ini. Dan yang kedua itu phloem, yaitu bagian terluar ini yang warna kuning. Phloem yaitu jaringan pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang dan dinding tebal. Jaringan ini terdapat pada akar, batang, dan daun tumbuhan. Dan silemnya yaitu berbentuk bintang yang warna orange dan ungu ini. Silem yaitu jaringan pengangkut zat makanan yang menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Sekian presentasi kami. Kendala kami dalam membuat anatomi akar dikotil ini yaitu dalam menggulung-gulungi kertas manila ini dan juga waktu. Kesimpulan dari pembelajaran kami ini, replika anatomi akar dikotil terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terbagi menjadi 3 yaitu perisikel, silem, dan phloem. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Tidak ya, cukup jelas. Nah, kelompok ini cukup jelas ya, lengkap dengan bagian-bagiannya dan penjelasannya juga cukup baik dengan keterangan-keterangannya. Di mana tadi struktur anatomi dari akar itu terdiri dari epidermis. Epidermis itu lapisan paling luar. Ini yang warna hitam. Perhatikan. Nah, yang kedua di bawah epidermis ada yang namanya korteks, yaitu warna biru. Nah, bedanya di batang. Kalau pada akar terdapat yang namanya endodermis. Endodermis itu ini yang warna putih. Dan selanjutnya yang berwarna-warni ini adalah silinder pusat. Di mana di silinder pusat ini terdapat berkas pengangkut. Ada perisikel juga. Berkas pengangkut itu juga letaknya teratur. Yang dimana bagian dalam ini yang berbentuk bintang warna ungu itu disebut dengan silem. Sedangkan yang di luar ini warna kuning adalah phloem. Paham ya? Paham. Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, kelompok terakhir. Silakan maju. Kelompok 3. Silakan. 2 orang maju ke depan. Ya, suaranya kelompok 5 Moses. Perhatikan kawannya. Oke, diperhatikan. Kami dari kelompok 5 kuatkan suaranya, kuatkan. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami mempresentasikan akar monokotil. Maaf sebelumnya. Judul yang lain tentunya membuat replika akar monokotil. Tujuannya akar mengerti tentang akar monokotil, alat dan bahan, karton, lem, untuk panci, kertas warna, gunting, pulpen, spidol, tusuk sate. Cara pembuatannya, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengambil tusuk yang terbentuk bulat untuk membentuk karton menjadi bulat. Yang ketiga, membentuk kertas warna menjadi lingkaran. Yang keempat, setelah selesai, kertas warna dibentuk ditempelkan ke kertas karton. Yang kelima, setelah itu membuat nama-nama luar dalam akar, lalu menentukannya setiap struktur dalam akar. Jelaskan struktur, silakan bantu.
atas selaku sel yang dapat mempunyai mereka sisa besi dari Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. tunjukkan di Epidermis adalah ini yang berwarna pink. Yang kedua adalah korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Ini korteks yang berwarna hitam. Yang ketiga adanya silem. Silem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai teknis bentuk sel. Sel penyusun silem yang telah mati dan dinding tebalnya terdiri dari lignin yang berfungsi sebagai jaringan pengangkat. Silem adalah yang berwarna biru yang di dalam endodermis. Yang keempat ada floem. Floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berbulu yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa. Yang ini, yang berwarna pink, yang di dekat silem. Endodermis adalah disebut juga kulit dalam, tersusun atas lapisan sel, merupakan lapisan pembentaran korteks dengan sel, yaitu berwarna putih. Baik, kesimpulan dari hasil pekerja kami adalah dari hasil praktikum ini kami dapat simpulkan bahwa tumbuhan pikotil dan monokotil dapat dibedakan dengan melihat perbedaan morfologinya. Dari situ kita mendapatkan banyak seselai contoh tanamannya. Sekaligus kita dapat belajar dan lebih dapat membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil. Yang kedua, kendala selama pekerjaan proyek kami adalah susahnya mengatur waktu untuk mengerjakan. Dua, kurangnya waktu menggulung kertas. Ketiga, kurangnya kerjasama antar kelompok. Sekian, terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Oke, saya tanya dulu kelompok 2, ada nggak yang kurang dari penjelasan dari kelompok 3? Bagian dari strukturnya udah pas? Sudah? Oke, baik. Sudah ya. Cuman di sini nanti agak dirapikan kembali ya nak ya. Nah, sama ya, epidermis itu lapisan luar itu yang warna pink. Di bawah epidermis ada yang namanya korteks, yaitu warna hitam. Selanjutnya di bawah lapisan korteks ada namanya endodermis, penghubung antara spender pusat dengan korteks, itu warna putih. Dan selanjutnya di dalam warna putih ini yang warna-warni itu adalah silinder pusat. Sama tadi, silinder pusat terdiri atas empulur sama perisikal sama berkas pengangkut, silem dan floem. Nah, bedanya tadi kalau di monokotil dan dikotil letak berkas pengangkutnya, kalau pada monokotil dia tersebar. Jadi seperti ini, ada silem, floem. Kalau di dikotil tadi silem otomatis di bagian dalam, sedangkan floem di bagian luar. Sedangkan ini tersebar. Paham ya? Paham perbedaannya ya? Paham. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Nah, dari sini mulai dari daun tadi kelompok 1, batang dikotil, batang monokotil, akar dikotil, akar monokotil. Nah, dari tadi ada Ibu dengar beberapa kendala selama pengerjaan proyek itu berdasarkan kerjasama dan waktu. Nah, di sini melalui pembelajaran kita ini diharapkan untuk kedepannya bisa mengatur waktu lebih baik dan bisa untuk menjalin kerjasama satu sama lain. Dan itu juga akan kalian pakai nanti ketika di luar sekolah. Paham ya nak ya? Paham ya? Oke, Ibu mau satu orang dulu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa? Siapa bisa? Ayo kesimpulannya. Pembelajaran hari ini mengenai struktur anatomi daripada organ tumbuhan, di mana organ tumbuhan itu ada 3, akar, batang, dan daun. Ayo Rolis, coba bisa? Apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan
dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa bisa? Siapa bisa? Struktur anatominya. Ayo, Christina, coba nak, Christina. Kesimpulannya pada saat ini organ tumbuhan itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Anatomi akar itu ada 4, yaitu 1 epidermis, 2 korteks, 3 endodermis, 4 silinder pusat atau stele. Kedua, batang. Susunan anatominya batang kotil itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Dan batang monokotil juga sama. Yang ketiga itu ada daun. Anatomi daun terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, kedua parenkim atau mesofil, ketiga jaringan vaskular. Iya, jaringan vaskular kebalik. Oke, berikan tepuk tangan untuk Christina. Jadi kesimpulan yang tepat ya, bahwa susunan anatomi seperti yang kalian presentasikan tadi, ada epidermis, ada korteks, ada silinder pusat. Di mana di silinder pusat ada silem dan floem. Oke, perbedaannya tadi letak berkas pengangkut. Paham ya? Oke, sejauh ini ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dulu bereskan semua bahan-bahannya sampai jadi 2, baru kita masuk ke evaluasi. Ayo, dibereskan dulu atau dikumpulkan dulu di satu titik mejanya, nanti langsung dibuang. Sudah? Oke, nah di sini ada ibu susun 10 soal yang meliputi evaluasi pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini. Silakan dikerjakan tanpa kerjasama. Ini ada 10 soal, waktunya hanya 15 menit. Kerjakan langsung nak, 15 menit. Lebih soalnya nak, sedikit. Oke, kerjakan bagus-bagus tanpa kerjasama. Ya, tulis nama sama kelas. Kurang soalnya? Nih. Kalau benar-benar sudah diikuti pembelajaran 1 dengan 2, pasti sangat gampang untuk menyelesaikan ini. Tulis nama. Ya, sama. Ini dari materi aja.
tadi. Dari kelompok mengumpulkan hasilnya, baru angkatkan ke depan. Satu orang dari masing-masing kelompok. Sudah? Sudah? Oke. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini Anda pahami dan silakan diulang di rumah. Oke? Bisa ya? Nah, untuk mengakhirinya nanti silakan jangan langsung keluar, ditunggu guru di ruang studi selanjutnya. Paham ya? Oke. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.